Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah bi ni'mati tatimu sholihat wa bi dzikri habibi wa tanajjalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul aradina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibil mawaibi saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi wa rasadiyah wafir lana yadal ula fi hadil asiyah birahmatika ya rahman rahimin amma ba'd. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim innama yasha'u min ibadil ulama wa summa qalu ta'ala fi kitabil karim alladzina yu'minuna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa summa qala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul ma'azim. Tiga ayat ini diletakkan orang yang takut dan tidak disebut orang yang takut. Yang pertama kali yang paling takut kepada Allah Ta'ala ini adalah orang-orang yang disebut al-ulama ar-rabbani, ulama yang mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua, alladzina yu'minuna, mereka yang beriman. Kenapa disebutkan mereka yang beriman tidak takut? Padahal tadi disebutkan bahwa ulama itu takut. Innama yasha'u min ibadihi ulama. Kemudian yang ketiga, mereka yang disebut para aulia Allah atau wali-walinya Allah, la khaufun juga alaihim, bagi mereka
la khaufun alaihim walahum, dan mereka yahzanun, tidak punya kesedihan. Dua hal. Yang satu adalah yang takut. Apa yang dimaksudkan di sini takut? Yang pertama, takut ini ibadah yang tidak dipandang oleh Allah. Maka min ibadihil ulama, mereka ibadahnya para orang alim rabbani, ini takutnya kepada Allah, sehingga takutnya ini ibadahnya tidak dipandang oleh Allah. Ketika mereka sudah dipandang oleh Allah, nazar dalam pandangan Allah, pengawasan Allah, dalam wilayah Allah, maka mereka dipecah menjadi dua. Orang yang takwa, orang mukmin. Orang mukmin yang bisa dipercaya. Ada mukmin gak bisa dipercaya. Banyak orang iman tapi gak bisa dipercaya, bukan iman. Kemudian yang ketiga adalah para wali-walinya tadi. Tidak takut, apalagi mereka bersedih. Jadi kalau orang mukmin tadi sedih, bukan orang beriman. Kalau wali tadi sedih lain daripada Allah, berarti nggak takut. Gitu. Jadi takut ini dibagi dua jenis. Yang satu takut miskin, yang kedua takut tidak syukur. Padahal kekufuran ini disebabkan ketakutan. Orang yang jelas betul-betul orang yang takut fakir, takut miskin, takut nggak dapat rezeki, ini kufur. Ini sebab hukum sebab. Ada yang memaksakan segala sesuatu itu, masalah rezeki yang dipaksakan oleh Allah, sehingga menjadi kebangkrutan. Ada yang kefakiran dan kemiskinan yang sudah ditempatkan menjadi kekufuran. Kenapa menjadi kufur? Dosa-dosa mereka banyak, makin dikuatkan ditambahkan dosa, maka menjadi kufur. Yang tanpa disadari sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ini orang fakir. Yang mana orang fakir tadi ini? Jelas-jelas musuh Allah kalau dia tidak bersabar. Musuh Allah. Yang kedua, yang mendapatkan nikmat oleh Allah Ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, ini juga kufur. Kekufuran-kekufuran ini semua diletakkan melampaui batas. Sedih melampaui batas sehingga menjadi putus asa. Yang kedua, diberikan kenikmatan rezeki melampaui batas, akhirnya harta yang banyak mubadir. Maka diajarkan oleh Rasul SAW dalam kehidupan, yang mana kehidupan tadi untuk mendapatkan sesuatu agar kita ini menjadi orang yang takut, kita berlandaskan di mana kitabullah sunnah. Apa ada nggak di Quran? Apa ada nggak sunnah? Karena ada seorang budak
Bina seorang budak ini mengikuti sama orang yang kaya. Padahal untuk makan saja nggak ada. Tetapi takutnya kepada Allah Ta'ala melebihi takutnya atau bersyukurnya dari orang kaya. Takut itu sudah menguasai syukur dan sabar. Karena takut itu diletakkan pada tawakal yang sudah kita bahas. Ketika tengah malam seorang budak ini tadi, pembantu ini tadi, begitu tenggelamnya maghrib, sesuai pekerjaannya sudah memberikan makan, minuman, pakaian sudah disiapin, maka ibadatlah seorang budak pembantu ini dari maghrib sampai isya, kemudian dari isya sampai subuh. Itu subuh langsung melayani. Nah, tolak ukur yang fakir kekurangan ini dengan orang yang kaya yang bisa bayar dia, mana yang sebenarnya orang yang paling mulia? Ketika isya mengganggu sama yang punya rumah ini yang membayar dia, ini budak menangis sampai 2 air mata gelas sampai subuh karena takutnya kepada Allah. Bahkan dia sama tuannya, terserah tuan, kamu minta gaji berapa? Terserah tuan, apa yang diizinkan Allah kepada saya. Minta gaji berapa? Terserah tuan saja. Berapa tuan memberi saya? Itu hanya hukum sebab. Padahal tidak mengaji. Tapi Allah telah memberikan rasa khosyah, rasa takut di dalam dirinya, melebihi dari yang lain-lain. Bahkan kami budak mau dijual kemana saja, itu sudah kuasa Tuhan kepada saya. Itu hanya hukum sebab, bukan daripada ketentuan Tuhan yang telah diputuskan kepada saya harus nganggur. Kalau memang takdir saya sebagai pembantu, saya tidak pernah menuntut untuk sesuatu untuk dapat lebih. Oh nah, ini takut. Ketika sampai tiap malam nangis terus si budak ini karena takutnya, maka alasan apa kamu sampai begitu takut kepada Tuhanmu? Kau mengatakan, sedangkan aku berlimpah ruah dengan harta, tapi aku tidak pernah merasakan takut yang dimaksudkan kamu. Justru ketakutan saya berkurangnya harta, berkurangnya warisan, berkurangnya kedudukan, berkurangnya semua apa yang kita miliki, berkurangnya semua yang aku tidak punya jaminan. Itu yang aku takutkan, kata orang kaya. Tapi si miskin tidak takut kelaparan. Kami tidak takut tidak dapat rezeki, tapi kami takut dosa kami tidak diampuni oleh Allah. Apakah cuma itu alasan? Tidak, tuanku. Masih banyak alasan. Ketika aku tuh melihat matahari sudah kemerah-merahan, seakan-akan maut itu sudah menjemputku. Dan saat itulah aku merasa gemetar, karena pada saat tenggelamnya matahari itu, aku membayangkan aku di dalam kubur. Ini yang aku takutkan. Bukan aku takut tidak dapat bayaran, bukan aku takut tidak mendapatkan sesuatu upah, bukan takut aku miskin, bukan takut kami berkeluarga. Tidak, sama sekali Tuanku tidak ada. Itu hanya kehidupan dunia yang menipu. Tapi aku melihat betul, begitu tenggelamnya matahari dalam kegelapan, aku rasanya masuk di dalam kubur, dalam kegelapan yang gelap dengan sendirian. Dan aku tidak memiliki bekal.
langsung menangis. Yang namanya juragannya tadi, tuannya begitu melihat si budak ini begitu hebatnya tafakurnya melihat tenggelamnya matahari, gelapnya malam, dia merasakan gelapnya kubur. Jiwaku milik Tuhanku, badanku, tenagaku milik Tuanku. Mau dijual kemana saya Tuhan, terserah, kami tidak mampu untuk mengatakan apa-apa. Tapi urusan jiwa, Tuhan tidak bisa menjamin saya. Yang menjamin adalah rasa takut yang ada dalam diri. Saya takut bagaimana saya masuk liang kubur, selamat atau celaka. Itu kata si budak tadi. Maka menangislah yang nama si juragan tadi. Kalau begitu aku akan banyak beramal, aku akan banyak mengikuti engkau, aku akan banyak sholat malam, aku akan banyak ini. Sehingga budak ini jadi panutan bagi juragannya yang tidak memiliki takut. Maka ketakutan-ketakutan orang yang bodoh ini, dan bodoh itu musibahnya luar biasa. Yang takut kemiskinan, takut dalam kefakiran, takut dalam rezeki, takut dalam usaha, takut semuanya, ini binasa dalam keadaan bangkrut dalam gelap kubur. Takut yang tidak diterima alasan itu oleh Allah, takut yang tidak dipedulikan oleh Allah dan tidak dipedulikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya dia takut itu pertama, takut dalam kebodohan ini, takut kami tidak belajar, takut kami tidak punya iman, takut kami tidak takwa, takut tidak beriman. Itulah menghilangkan musibah. Tapi kalau kuat kamu takutnya dalam kehidupan ini, yang tiap malam, tiap hari umurmu bertambah, tapi takutmu kurangnya rezeki, kurangnya makan, kurangnya uang, kurangnya ekonomi, kurangnya kedudukan, kurangnya senang, kurangnya nikmat, maka itu adalah laknat dari Allah Ta'ala. Faulaika umul adzabul jahim. Mereka adalah orang yang disiksa di dunia, belum dikubur. Jangan sekali-kali mengeluh. Isbir nafsaka ma'al sidqi wasil. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Fakir dalam kesabaran lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Karena orang yang sabar dalam kefakiran, dalam kekurangan, kun ma'allah, itu orang yang bersama Allah. Maka yang orang takut benar-benar kepada Allah tidak akan diberikan kekurangan. Orang yang selalu diberi kekurangan kurang ajar kepada Allah. Kalau sudah kurang ajar sama Allah, pasti dia dikubur. Tidak ada lagi keselamatan dalam dirinya. Ini saya nasihat. Tidak disebut orang iman. Pertama, kalau tidak disebut dia sebagai orang gila. Ini pertama. Tidak disebut orang yang beriman. Kalau tidak disebut itu orang sinting. Tidak disebut orang beriman kalau tidak disebut jadi orang yang asing, yang tersisihkan, orang yang terhina, orang yang rendah, orang yang dikucilkan, orang yang diinjek, yang diputuskan. Dan itu proses yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau itu tidak dilakukan, pendusta. Ini orang fakir miskin, sombong.
Maka dengan demikian, ini miskin yang tidak punya takut, tidak punya malu, tidak punya sabar, hanya nunggu takbir 4 kali sholat jenazah. Ini takut. Kemudian takut yang demikian puncaknya, tidaklah manusia bisa takut tanpa dasar dengan ilmu. Ilmu wajib. Jangan menuruti kebodohan yang terus menerus sehingga menjadi penderitaan selama-lamanya. Tinggalkan kejahilan, tinggalkan kebodohan. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada unsur yang terlambat selama memperbaiki diri dan merubah tabiat, merubah cara hidup, merubah ya dengan segala perbuatannya sampai mendatangkan takut. Kemudian takut tadi dengan satu ayat yang dimaksudkan, ada min fadli Rabbi. Ada min fadli Rabbi, biasanya itu untuk hiasan dinding, tulisan emas, tulisan dari ini, merasa dia kaya ditaruh ruang tamu, ditaruh di mana saja, dan ayat itu dipotong. Ini semata-mata karunia pemberian Tuhanku, tapi lupa ayat itu dipotong. Liyabluwani uskur am-akfur, bahwa apa saja yang diberikan kepada kita, apa saja yang diberikan nikmat kepada kita, liyabluwani, ujianku, uskur am-akfur, ini ujian orang-orang yang berharta, ujian orang yang punya pangkat, ujian yang punya orang kekayaan, ujian yang orang punya kedudukan, ujian yang punya banyak aset. Uskur, bersyukur atau kufur. Ini. Jadi kalau orang yang takwa tadi diberikan sesuatu karena yang besar, bukan melalaikan, yang halal saja takut, apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Al-halalul hisab, al-haramul azab, al-haramul iqab. Yang halal saja akan diaudit dari peniti, dari beras satu kamu dapat dari mana. Gula yang 1 biji itu dari mana kamu peroleh. Sama sekali tidak ada yang ditinggalkan. Apa yang didapat, apa yang diperoleh, semua akan dihamparkan. Mushaf lembaran-lembaran itu yang kamu tidak sadar akan membuat terkejut kamu saat kamu meninggal. Ini yang ditakutkan. Bukan yang ditakutkan yang sekarang, yang belum kawin takut gak kawin, yang janda sudah janda takut gak kawin lagi. Bukan itu yang dimaksud. Yang gak bisa kerja takut. Wong di penjara saja masih diberi makan oleh Allah. Jujurlah kamu pada Allah dan betul-betul kamu jujur apa yang di dalam hatimu. Niscaya kamu akan tumbuh ketakutan. Takut yang satu tidak bisa menambah amal, tidak bisa beramal soleh. Yang kedua takut dia bodoh terus-terusan. Yang ketiga dia takut
amal tidak diterima oleh Allah. Yang keempat, takut di dalam kubur tidak ada amal sama sekali. Karena amal semua yang dilakukan di dunia ini ditukar di dunia ini. Dan semua yang dijadikan di dunia ini ditinggal dan tidak siap ketika diambil. Sisa warisan, kemudian yang di dalam kubur ditanya harta yang ditinggal, sedangkan yang hidup membagi harta yang dijual. Ini takut. Alladzina yu'minuna la khaufun. Kemudian Allah memberikan mereka yang sudah betul-betul takut kepada Allah, la khaufun alaihim. Siapa mereka? Orang kalau sudah takwa, orang sudah beriman, orang sudah yakin, gak takut fakir, gak takut miskin, gak takut rezeki. Ada apa kita bicara rezeki? Ada apa kita bicara uang? Ada apa bicara dunia? Makhluk. Ini orang gak punya Tuhan, kafir dalam arti kufur atas nikmat Allah. Saya marah betul kepada orang-orang yang tujuannya selain Allah, karena itu menentang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang kepada Allah. Jangan sholat, mending jadi orang kafir. Pikirin siang malam dunia itu, memang kamu orang kafir. Untuk apa berpura-pura? Untuk apa kita berminyak-minyak dalam agama Allah? Tunggu, inilah orang yang ngaji dapat siksa azab. Tidak disebutkan bahwa sesuatu yang takut itu kalian la khaufun, jangan takut. Apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dicukupkan oleh Allah Ta'ala, bahkan binatang yang melata, aku pikirkan rezekinya. Ini takutnya orang-orang. Kalau sudah kamu takut kekurangan, takut gak bisa bayar listrik, takut kamu gak bisa bayar pajak, takut kamu dalam hal ini, keluar sebenarnya kamu dari iman. Karena itu hukum asbab. Kalau dulu saya usir, masuk pintu keluar, saya nggak menerima itu. Musang berbulu domba. Nah, jadi di situ letaknya bagaimana kita tahu ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan semua nikmat ni'amillah yabdalih. Siapa yang menjamin rezeki? Siapa yang mencukupi? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang mendapatkan? Ilal ladzina amanu. Kemudian mereka tidak takut. Takut apaan? Artinya takut itu takut fakir, takut nggak kerja, sampai berani kita meninggalkan majelis. Itu orang adalah munafik. Melebihkan nafsunya daripada imannya. Mereka tidak sedih. Kalau kau mainkan ilmu Allah, kau buat pelengkap ilmu Allah, tunggu kesedihanmu, dan terus akan ditambahkan sakitmu sehingga sampai mati dalam kubur. Benar-benar kamu menjadi terkejut, takutnya lebih dahsyat daripada takut kamu dalam kekurangan ini. Enggak ada artinya apa-apa di dunia ini. Kekurangan tidak ada apa-apanya dibandingkan ketakutan kesendirian dalam kegelapan. Bagaimana budak tadi menangis sampai satu gelas air matanya
takut. Bahkan sampai seorang alim, bahkan Rabi'atul Adawiyah menghatamkan Quran 7.000 kali. Dia buka langsung, dia membuat kuburan lubang setiap malam, sholat di dalam kuburan. Setiap malam Rabi'atul Adawiyah baca Quran sampai 7.000 kali, karena dia tahu bakal nanti masuk di liang lahat. Ini takut. Bukan takut ditinggal teman, takut ditinggal orang kaya, takut ditinggal sama orang yang menjamin kamu. Ini munafik. Tidak takut ditinggal Allah. Kalau ditinggal Allah, mencari pengganti Allah. Siapa yang bisa menggantikan kedudukan Allah? Ini orang mukmin, orang beriman. Jadi belum sampai tingkat kepada orang beriman. Alladzina yu'minuna la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak sedih, tidak menderita, enggak ada. Guru pernah jalanin. Saya pernah jadi gelandangan. Saya pernah tidur di emperan toko. Saya pernah makan bekasnya orang. Bahkan setiap orang berebut dengan gelandangan, saya makan. Sama sekali tidak mau dikasihani. Sama sekali saya tolak. Karena sudah saya memutuskan bahwa cukup Allah yang menjamin kami, cukup Allah yang beri rezeki kami. Ada apa saya mengharapkan kalian?